Perkenalkan, nama saya Stefanius Sunrewanma, NIM 202203104470, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan diberikan oleh Bapak Mulyadi, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi tatanan dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh komponen pemerintahan yang ada tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang memiliki kewajiban bersama-sama untuk mencapai tujuan suatu negara. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Baik, menurut pendapat saya, pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan adalah pemerintahan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintahan yang memberikan pelayanan kepadanya. Untuk soal yang nomor 3 adalah, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Ya, baik, di sini saya akan menjawab. Karena pemerintah dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi, filsafat, dan memiliki guna dan manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Baik, pengertian kekuasaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa, penguasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Untuk sumber-sumber kekuasaan ada 3, yaitu sumber kekuasaan kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Yang pertama adalah kedudukan. Sumber kekuasaan kedudukan ini merupakan jabatan yang misalnya seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang apapun itu. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan, jika ini pada seseorang salah akan memunculkan kerugian bagi banyak orang. Untuk dasar-dasar kekuasaan yaitu kekayaan. Kekayaan ini menjadi sumber kekuasaan kedua, sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Nomor 3 yaitu kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Agama ini, dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya, seperti pendeta dan ustadz memimpin umatnya di suatu jemaat atau di suatu masjid ataupun gereja. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu, kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, manfaat lain mempelajari ilmu pemerintahan adalah kita mampu untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, taat membayar pajak, dan untuk untuk kehidupan kita sendiri, yaitu untuk mempelajari ilmu pemerintahan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.